Mau buat paspor, tapi pakai layanan paspor online atau M-Paspor ya? Dulu waktu kecil saya pernah punya paspor, dan sekarang saya mau bikin paspor lagi. Itu masuknya permohonan pembuatan paspor atau memperpanjang atau penggantian paspor ya? Di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai cara mengajukan permohonan pembuatan paspor secara online. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan bel notifikasi. Hai, saya Fajar Aris, selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang baru berkunjung, salam kenal ya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tuntas tentang cara mengganti atau memperpanjang masa aktif paspor secara online. Akhirnya, saya kepikiran untuk membuat video tutorial tentang cara mengajukan permohonan pembuatan paspor secara online. Ini sekarang saya udah ada di kantor imigrasi Yogyakarta untuk menanyakan lebih lengkap ya mengenai pembuatan paspor menggunakan M-Paspor. Sekarang semuanya udah menggunakan M-Paspor. Nanti saya akan nanya lebih lanjut, lebih lengkap mengenai pembuatan paspor terbaru dan juga titipan-titipan pertanyaan akan saya tanyakan ke bagian pihak imigrasi. Setelah itu nanti akan saya buatkan videonya, oke? Dulu ya, sebelum ada pembuatan atau perpanjangan paspor secara online seperti sekarang, kita harus datang pagi-pagi ke kantor imigrasi. Waktu itu saya datang sekitar jam 4:30 di depan kantor imigrasi dan gerbang masih ditutup. Dan di situ sudah banyak orang yang mengantri. Itu berasa kayak audisi pencarian bakat karena yang antri banyak. Dan ketika gerbang kantor imigrasi itu dibuka, kita langsung rebutan tempat duduk. Jadi tempat duduk yang disediakan itu dijadikan sebagai nomor antrian. Bagi yang nggak kebagian tempat duduk, itu artinya kita udah nggak kebagian slot di hari itu dan harus datang di lain hari, mungkin besok atau lusa. Ngantri lagi dari awal lagi. Dan pas jam 8 ketika kantor imigrasi dibuka, baru kita bisa masuk ke kantor imigrasi dan itu pun bertahap. Kebayangkan ribetnya bagi orang yang pengen bikin paspor atau memperpanjang paspor dan rumahnya jauh dari kantor imigrasi. Dan ketika mereka ngantri lalu masih tetap nggak dapat slot di hari itu, mereka harus mengantri lagi di hari berikutnya. Jadi menurut saya adanya pembuatan paspor atau perpanjangan paspor secara online ini sangat mempermudah dan menguntungkan bagi kita. Tapi kekurangannya ya itu, kadang aplikasinya trouble, jaringannya error, atau time out, kita harus mengulang dari awal lagi, atau menunya tidak bisa diklik, dan banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Dan di sini saya akan kasih tips agar pendaftaran paspor kalian lancar dan tidak error-error lagi. Tapi dengan satu catatan, apa itu? Tonton video ini sampai selesai ya. Bagi yang masih bingung antara dua aplikasi paspor online, yaitu layanan paspor online dan M-Paspor, ketika saya datang ke kantor imigrasi, mereka bilang aplikasi layanan paspor online sekarang sudah di-take down dari Play Store. Setelah sebelumnya sudah di-take down dari Apple Store terlebih dahulu. Tapi bagi kalian yang masih punya aplikasi layanan paspor online dan ada saudara kalian yang daftar lewat aplikasi itu masih bisa dilakukan. Tapi saran saya lebih baik daftarnya melalui M-Paspor saja. Untuk persyaratannya, ada persyaratan utama dan persyaratan pendukung. Untuk persyaratan utamanya, pertama kita siapkan e-KTP beserta selembar fotokopinya. Lalu kartu keluarga beserta fotokopi, akte kelahiran atau ijazah, akte perkawinan atau buku nikah bagi yang sudah menikah beserta fotokopinya. Untuk persyaratan pendukungnya, tergantung tujuan pembuatan paspor tersebut. Seperti contohnya, misal kita pengen jalan-jalan ke luar negeri. Persyaratan pendukungnya pasti berbeda dengan orang yang membuat paspor dengan tujuan umroh atau studi di luar negeri. Bagi yang tujuannya ingin berwisata ke luar negeri, sertakan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kita bekerja, atau bagi yang masih mahasiswa, sertakan surat keterangan mahasiswa dari universitas kita. Akan lebih baik jika kita sudah punya tiket pesawat dan booking hotel yang bisa kita tunjukkan pas interview di kantor imigrasi nanti. Pembuatan paspor ini seleksinya lebih ketat ya daripada memperpanjang atau penggantian paspor. Kalau untuk penggantian atau memperpanjang paspor itu kan ya kita sudah mengalami proses itu gitu kan. Kita sudah mendapatkan paspor, yang kita lakukan adalah memperpanjang masa aktif
atau mengganti paspor yang sudah rusak atau hilang. Jadi makanya itu lebih mudah interviewnya daripada yang masih proses pembuatan. Hal ini dilakukan oleh pihak imigrasi untuk mencegah penyalahgunaan paspor, seperti menjadi TKI ilegal atau kabur ke luar negeri. Makanya kita harus meyakinkan staf yang menginterview kita bahwa kita memang pengen berwisata, bahwa kita memang pengen umroh, bahwa kita memang pengen studi ke luar negeri dengan menunjukkan persyaratan pendukung tersebut. Karena di luar sana banyak banget orang yang membuat paspor itu dengan tujuan bisa menjadi TKI ilegal. Bahkan tidak jarang mereka berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain ketika interview mereka ditolak karena tidak bisa menyertakan atau menunjukkan persyaratan pendukung tersebut. Langkah selanjutnya, sebelum kalian mengisi formulir data diri di M-Paspor, saya sarankan untuk foto atau scan persyaratan utama yang tadi saya sebutkan, seperti KTP, kartu keluarga, buku nikah, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Ini gunanya untuk mempermudah kalian ketika kalian mengisi formulir di M-Paspor dan mengupload foto dokumen yang saya sebutkan. Hal ini untuk menghindari sistem gagal membaca dokumen kalian ya, karena kemungkinan ketika kalian foto melalui aplikasi online tersebut, tulisan-tulisannya atau fotonya buram, jadi nggak bisa terbaca. Kalau sebelumnya kalian sudah foto atau scan semua dokumen tersebut, kalian tinggal upload aja langsung. Ya pada intinya sih biar nggak ribet aja ketika kita lagi mengisi data di M-Paspor. Langkah selanjutnya yang jelas kita download M-Paspor melalui App Store atau Play Store. Lalu kita daftarkan diri dengan mengisi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, alamat email, password dan konfirmasi password, dan passwordnya jangan sampai lupa ya. Nanti ini digunakan untuk login di M-Paspor. Setelah semuanya selesai, kita cek alamat email yang tadi kita daftarkan. Di email itu kita dikirimi kode aktivasi untuk konfirmasi. Setelah kita sudah mengkonfirmasi, baru kita bisa login di M-Paspor menggunakan email dan password yang tadi kita buat. Selanjutnya kita klik pengajuan permohonan, lalu klik permohonan paspor reguler. Di sini kita klik dewasa. Selanjutnya kita harus foto KTP. Bagi yang sudah foto KTP sebelumnya atau men-scan KTP kita sebelumnya, kita langsung aja upload foto. Untuk pengisian datanya mudah banget, kita tinggal isi sesuai yang diperintahkan dan memfoto atau mengupload dokumen yang diperlukan. Tapi ada beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan. Pertama, cek lagi dengan teliti 2-3 kali. Jangan sampai ada tulisan atau angka yang salah atau keliru dalam pengisiannya. Pada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki paspor? Di sini kita pilih yang belum. Untuk pertanyaan negara tujuan yang dituju, kita harus mengisi negara tersebut dan kita pilih kota tujuan. Lalu ketika muncul alamat tinggal keluarga di negara tersebut, kita bisa pilih tanda bulatan hitam yang bertulisan kira-kira saya tidak memiliki alamat keluarga di negara tersebut. Kecuali bagi yang punya keluarga di luar negeri, terus tujuan pembuatan paspor itu untuk mengunjungi keluarga tersebut yang ada di luar negeri, baru kita mengisi alamat keluarga kita yang ada di luar negeri. Setelah semuanya selesai, lalu kita pilih kantor imigrasi terdekat yang ada di kota kita. Lalu kita pilih jadwal kedatangan ke kantor imigrasi tersebut. Jadwal kedatangan ini dapat diubah hanya sekali dan itu minimal H-1 sebelum tanggal kedatangan yang sudah kita tentukan. Untuk pembayarannya sendiri, pilihannya itu banyak. Ada M-Banking, ada Klik Banking, melalui ATM juga, dan pilihan pembayaran lainnya sesuai yang kita inginkan. Untuk biaya pembuatan paspor reguler itu dikenakan Rp350.000 dan untuk pembuatan paspor elektronik kita dikenakan biaya Rp650.000. Bagi yang ingin mempercepat pembuatannya, yang jadi hari itu juga, itu dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000.000. Nah, ini nih yang banyak dikeluhkan sama kita semua ketika kita mendaftar melalui M-Paspor ya, yaitu aplikasinya sering error, terus dia ngulang dari awal lagi, atau menunya nggak bisa diklik. Itu dikarenakan kita mendaftar pas jam-jam sibuk, contohnya jam kerja kayak dari jam 8 itu biasanya sampai sore, biasanya susah banget gitu ya, pasti aja ada gagalnya gitu. Nah, bagi kalian yang pengen mengisi M-Paspor secara lancar, tidak ada gagal-gagalan, itu kalian bisa mengisi datanya di M-Paspor tengah malam seperti yang saya lakukan. Tapi dengan catatan,
jangan ambil pembayaran yang ATM kecuali di tempat kalian ada ATM yang buka 24 jam. Di sini saya ceritain. Saya juga mengalami hal yang sama seperti kalian, yaitu kayak aplikasinya error dan lain sebagainya. Akhirnya saya daftar tengah malam. Nah, pas di bagian pembayaran, karena saya cuma punya rekening BCA, sedangkan di metode pembayarannya itu tidak ada m-banking untuk BCA. Adanya klik banking. Mungkin bank lain ada seperti BNI, Mandiri, pokoknya bank-bank BUMN lah. Nah, akhirnya saya pilih yang ATM. Dan setelah saya pilih metode pembayaran menggunakan ATM, saya santai-santai aja, sampai saya lihat limit batas pembayarannya, yaitu hanya 2 jam. Dan setelah lewat dari itu, kita harus daftar, ngulang dari awal prosesnya, dan belum tentu kita dapat kuota antrian di bulan ini. Jujur saya panik, saya langsung search di Google Map ATM yang masih buka 24 jam. Terus saya keliling kota Yogyakarta. Walaupun di Google Map itu keterangannya 24 jam, di beberapa ATM ternyata sudah tutup, apalagi masih PPKM ya. Akhirnya saya nemuin Circle K yang masih buka 24 jam dan di dalamnya ada ATM BCA. Wah, syukurlah. Setidaknya saya tenang, saya bisa melakukan pembayaran melalui ATM di tengah malam. Kebayang kalau kalian tinggalnya di daerah dan ATM jauh dari tempat kalian dan kalian daftar di tengah malam. Itu nggak recommended ya. Setelah pembayaran selesai dan kita juga sudah bayar, lalu muncul di M-Paspor itu kode layanan berisi data diri kita dan barcode yang nantinya kita bisa tunjukkan ke pihak imigrasi. Kalian nggak harus ngeprint, jadi kalian bisa tunjukkan dari handphone kalian. Untuk bukti transaksi pembayarannya itu kalian harus print, dan bagi yang melalui ATM, struk yang kecil itu harus kalian fotokopi atau kalian foto lalu kalian print karena mereka tidak mau menerima selebaran struk itu, jadi harus dari kertas. Selanjutnya yang pasti kita datang ke kantor imigrasi sesuai yang dijadwalkan. Saran saya, kalian harus datang 30 menit sebelum jam yang ditentukan. Yang paling penting adalah jangan sampai kita lupa membawa persyaratan utama dan persyaratan pendukungnya. Dipastikan semuanya lengkap, jangan sampai ada yang kelewat. Dan untuk materainya senilai Rp10.000. Jangan lupa juga untuk bawa alat tulis seperti pulpen. Untuk cara berpakaian ini juga harus diperhatikan. Untuk laki-laki itu pakai kemeja, celana panjang, dan pakai sepatu. Tidak boleh pakai kaos dan celana pendek. Kita boleh pakai kaos, tapi kaosnya yang berkerah. Untuk perempuan, bagi yang pakai rok, itu roknya yang sopan. Terus bagi yang berhijab, diusahakan keningnya terlihat. Dan kita nggak boleh pakai wig. Selanjutnya, ketika nomor antrian kita dipanggil, kita serahkan formulir beserta persyaratan utama dan persyaratan pendukung ke petugas imigrasi. Nanti kita di situ dikasih pertanyaan-pertanyaan yang simple seperti mau kemana, tujuan pembuatan paspor itu apa, terus pekerjaan kita juga apa. Dan ini masih belum sesi interview yang sebenarnya ya. Jadi petugasnya hanya mengecek saja. Setelah semuanya selesai dan dirasa cukup memenuhi persyaratan, biasanya kita dikasih nomor antrian untuk interview. Nah, di ruang interview, karena ini permohonan pembuatan paspor, biasanya yang ditanya negara tujuan kita, berapa hari, lalu pertanyaan seperti kita kerja di mana, nama perusahaannya apa, kita bekerja sebagai apa, dan alamat perusahaannya itu di mana. Dan bagi yang masih kuliah, biasanya kita ditanya kita kuliah di mana, kita ambil jurusan apa, lalu ditanya juga di kota ini kita tinggal di mana. Kalau kalian menjawab pertanyaan itu dengan tenang, dengan jujur, dan tidak menimbulkan kecurigaan seperti panik atau ketika ditanya itu bingung seperti orang mengarang cerita, itu biasanya lancar-lancar aja, apalagi jawabannya itu sesuai dengan dokumen pendukung. Dan kalau staf yang menginterview kita itu masih belum yakin, masih kayak menaruh curiga, kita bisa yakinkan lagi dengan menunjukkan tiket pesawat pulang pergi beserta bukti booking hotel di negara tujuan. Nah, untuk tiket pesawat atau bukti booking hotel itu memang tidak wajib ya, karena waktu pembuatan paspor saya
itu nggak sampai harus menunjukkan bukti tiket pesawat bolak-balik atau bukti booking hotel. Jadi cukup mereka tahu saya bekerja dan saya dapat surat keterangan bekerja dari perusahaan saya, itu biasanya sudah cukup. Lalu kita bergeser ke pengambilan foto dan pengambilan sidik jari. Setelah itu, nanti staf imigrasinya memberikan selebaran bukti untuk pengambilan paspor ketika sudah jadi. Dan mereka akan menentukan hari apa kita mengambil paspor tersebut. Biasanya 5 hari kerja itu paspor kita sudah jadi. Sebenarnya kita nggak harus mengambil pas hari itu juga. Dan mereka biasanya mengasih waktu dari hari yang ditentukan sampai 30 hari berikutnya. Tapi kalau kita mengambil paspornya itu lebih dari 30 hari dari hari yang ditentukan, pembuatan paspor kita dianggap gugur dan paspor akan dimusnahkan. Jadi kalau bisa, lebih baik diambil secepatnya. Untuk pengambilan paspornya, itu jamnya bebas dari jam 8 sampai jam 4. Dan kita harus menunjukkan satu selembaran bukti pengambilan paspor yang dikasihkan oleh petugas ketika kita sudah selesai foto dan ambil sidik jari, beserta bukti pembayaran yang diprint atau difotokopi. Selesai sudah prosesnya. Bagi yang sedang mengajukan permohonan pembuatan paspor, semoga prosesnya lancar, nggak ada kendala, dan akhirnya kalian dapat paspornya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.